Kampung Pulo. Banyak sejarah dan cerita yang terukir di sana, di mana penyebaran Islam pertama terjadi di kawasan tersebut. Awalnya, Kampung Pulo mayoritas penduduk beragama Hindu. Namun, setelah datangnya Syekh Arif Muhammad, pelan-pelan agama Islam masuk dan menjadi agama mayoritas bagi penduduknya. Jadi beliau dulunya seorang panglima perang Kayan Mataram waktu Raja Sultan Agung. Jadi Arif Muhammad itu disuruh menyerang tentara POC ke Batavia, gagal, pulang ke kerajaan takut ada sanksi. Jadi beliau sembunyi di Pulau Panjang ini. Sebelum Arif Muhammad datang ke Pulau Panjang ini, masyarakat di sini menganut agama Hindu. Datangnya Arif Muhammad abad 17 ke Pulau Panjang ini, sekarang diislamkan oleh beliau. Namun waktu Eyang Madam Arif Muhammad mengislamkan di sini secara bertahap. Tradisi dan budaya Hindu sama beliau nggak dibuang, seperti sesaji kemenyan dipakai. Nah, yang jadi sebuah bukti bahwa Arif Muhammad penyebar Islam abad 17 di Cangkuang dan sekitarnya, itu sebuah kitab kuno abad 17 ya. Nah, ditemukannya di sini di komplek rumah adat Kampung Pulo. Kampung Pulo terdiri dari 6 bangunan rumah dan 1 bangunan masjid. 6 bangunan rumah dilambangkan sebagai 6 anak perempuan, sedangkan bangunan masjid dilambangkan sebagai anak laki-laki. Ini tempat kita kumpul kalau ada saudara-saudara dari luar datang di sini, ini untuk acara makan di sini ya. Nah, ini dapur. Dapur ini tempat masak ya. Kalau kita masak di sini pakai kayu bakar ya. Nah, ini namanya hawu ya. Nah, ini namanya hawu, tempat kita masak, kita taruh nasi, air apa di sini di hawu ya. Nah, ini namanya goa. Jadi goa ini tempat penyimpanan bekal hasil terpanen untuk kehidupan kita ke depan ya. Jadi ini hasilnya, hasil tani masyarakat di sini. Jadi ini ada padi, ada beras. Nah, itu ya. Nah, di sini di goa ini, tempat penisan ini ada benda pusaka juga, peninggalan dari leluhur yang ada di sini, misalkan dari Syekh Arif Muhammad. Adanya di sini di goa. Kenapa disimpan di goa? Karena di goa itu tempatnya tempat diis ya, dibilang sama orang tua itu tempat penyimpanan bekal di segala sesuatunya di goa. Nah, ini namanya para ya, ini para ini. Jadi para ini misalkan tatanan kita seperti jagung, kalau nggak ditaruh di para sini, ditaruhnya di para ya. Di para ini bisa untuk menyimpan benih-benih jagung, kacang-kacangan. Atau dulu para ini tempat penyimpanan pusaka, tempat penyimpanan kitab-kitab peninggalan dari Arif Muhammad, ditaruhnya di para ya. Jadi disembunyikan di para ya. Makanya waktu ada pengambilan benda pusaka tadi udah pada hitam. Kenapa? Karena ditaruhnya di para. Kalau para itu ada asap ya. Asap ini untuk menghindari kutu-kutu kayu ya. Jadi kayu yang kena asap, asap ini kayu bakar itu untuk kuat. Kenapa? Karena kutu kayu itu mati sama asap tadi ya. Jadi asap tadi itu karena mengandung racun. Nah, ini namanya palopo. Nah, perbedaan rumah panggung dengan rumah gedung ya, yang dari bata. Nah, kalau merasakan rumah panggung dengan rumah dari bata, kalau rumah panggung musim kemarau itu dingin. Kalau musim hujan hangat. Kenapa? Karena kalau musim kemarau dingin karena si angin itu masuk ke bawah ya. Nah, kalau musim hujan, nah ini hangat. Kenapa? Karena perbedaannya kemarau itu ada angin dari dalam. Kalau musim hujan nggak ada angin, makanya hangat. Jadi perbedaan dengan rumah dari bata, kalau dari bata kan hangatnya musim hujan ya, musim kemarau malah ini ya. Jadi berbalik ya, berbeda.
Rumah adalah tempat kita untuk berlindung dari terik matahari dan dinginnya malam. Rumah juga menjadi tempat berkumpul, bercengkrama, serta menjadi tempat istirahat yang nyaman. Namun, rumah adat Kampung Pulo tidak hanya sekedar menjadi pelindung dari teriknya matahari dan dinginnya malam saja, melainkan rumah adat Kampung Pulo memiliki arti dan makna yang dalam bagi masyarakat sekitar. Nah, kalau di sini Daya dari dulu sampai sekarang kenapa rumah ini seperti ini? Karena dulunya dari orang tua kita, kakek buyut kita seperti ini. Makanya sama kami yang tinggal di Komplek Rumah Adat Kampung Pulo dari keturunan si Arif Maut tetap dipertahankan. Bukannya orang adat Kampung Pulo tidak mau bikin rumah gedong dari bata. Tapi kita itu harus menghargai, menghormati peninggalan-peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk menjaga dan merawatnya? Jadi kita itu untuk mempertahankan budaya-budaya yang diemban oleh beliau dulu. Makanya sama kami yang tinggal di sini tetap dipertahankan dan tetap dilaksanakan. Keberadaan rumah adat Kampung Pulo menjadi sebuah lambang serta bukti nyata penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Garut. Untuk itu, mari kita lestarikan budaya rumah adat di Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi?